Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 membahas tentang analisis sentimen ulasan pengguna Shopee menggunakan metode Naif Bayes dan Logistic Regression, di mana ada saya sendiri yaitu Adinda Melani Putri dengan teman-teman saya yaitu Alfi Jurian, Zihni Destiana, Mesya Ayunda, dan Saira Aiska. Alasan pemilihan judul project ini karena kami menggunakan metode Bayes dan Logistic Regression. Karena Shopee merupakan salah satu platform e-commerce dengan jumlah pengguna dan ulasan yang sangat besar. Ulasan tersebut berisi pendapat dan pengalaman pengguna yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap layanan Shopee. Namun karena jumlah data yang banyak dan berbentuk teks, diperlukan analisis sentimen agar ulasan dapat diklasifikasikan secara otomatis menjadi sentimen positif ataupun negatif. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode Naif Bayes karena sederhana dan efisien dalam klasifikasi teks, serta Logistic Regression sebagai metode pembanding untuk melihat performa model tersebut. Dengan demikian, hasil ini diharapkan dapat memberikan gambaran metode yang paling efektif dalam menganalisis sentimen ulasan pengguna Shopee. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah Data Ask Question, Kaggle, di mana kita mengimpor Kaggle tersebut, OS dan Panda SPD. Selanjutnya kita buat di pad Kaggle Hub dataset download. Selanjutnya kita menampilkan pad dari dataset tersebut. Nah, pada tahap ini, kode digunakan untuk mengambil dataset ulasan aplikasi Shopee secara langsung dari platform Kaggle. Library Kaggle Hub digunakan untuk mengunduh dataset secara otomatis tanpa perlu mengunggah file secara manual ke Google Colab. Setelah itu, library OS dan Pandas diimpor untuk membantu pengelolaan file dan pengolahan data. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dengan nama Shopee App Review from Google Play Store. Setelah proses unduhan selesai, variabel path menyimpan lokasi folder tempat data tersebut disimpan di lingkungan Google Colab. Selanjutnya, perintah os_dir path digunakan untuk menampilkan isi folder dataset, guna memastikan file tersebut berhasil diunduh dan mengetahui nama file yang akan digunakan pada tahap pemrosesan data berikutnya. Selanjutnya ada load dataset, di mana kita mengeprint read datasetnya itu menggunakan scraper Shopee. Kita ngeprint data frame kolomnya. Di sini ada muncul kolom-kolomnya review, username, user message, dan lain-lain. Pada load dataset ini, kode digunakan untuk membaca dataset hasil pengambilan data sebelum ke dalam bentuk data frame menggunakan library Pandas. Dataset dibaca dari file CSV yang berada pada folder hasil unduhan Kaggle dengan menggunakan fungsi read CSV. Setelah dataset berhasil dimuat, kolom-kolom yang terdapat dalam data frame ditampilkan untuk memastikan struktur data dan mengetahui fitur apa saja yang tersedia. Selanjutnya, dilakukan pembersihan data dan penghapusan baris yang memiliki nilai kosong pada kolom komen, karena kolom tersebut merupakan isi utama dari ulasan pengguna yang akan dianalisis. Setelah data kosong dihapus, indeks data frame diatur ulang agar lebih rapi. Terakhir, beberapa baris pertama dari dataset ditampilkan untuk memastikan data telah dimuat dan dibersihkan dengan benar sebelum masuk ke tahap analisis berikutnya. Maka outputnya di sini yaitu data frame yang berisikan kolom review ID, username, user image, content, dan score. Nah, ini username-nya, ini user image, ada kontennya, score, dan thumbnail count. Begitu juga selanjutnya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Saira Aiska. Perkenalkan, nama saya Sahira Aiska dengan NPM 233510751 dari kelas 5A. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai proyek Sains Data. Saya akan menjelaskan mengenai text pre-processing no steaming. Nah, di sini kami menggunakan import untuk library yang digunakan. Di sini kami menggunakan library Re dan juga NLTK. Re sendiri digunakan untuk regular expression, yaitu teknik memanipulasi dan membersihkan teks, menghapus URL, simbol, angka, dan juga lainnya. Selanjutnya ada NLTK atau Natural Language Toolkit, yaitu library Python untuk pengolahan bahasa alami NLP. Selanjutnya, di sini ada stop word dari NLTK. Di sini.
Nah, digunakan untuk mengambil daftar kata umum stock word seperti the, is, and, in yang biasanya tidak memiliki makna penting dalam analisis teks. Lanjut. Nah, download resource NLTK. Di sini stop word digunakan untuk menghapus kata-kata umum dalam bahasa Inggris, sertakan feeder relation digunakan untuk analisis sentimen berbasis feeder. Lanjut, di sini menyiapkan stop word dalam bahasa Inggris. Lalu di sini ada clean text. Bagian sini, def clean underscore text. Fungsinya untuk membersihkan teks mentah sebelum digunakan dalam proses analisis data. Kalau yang ini berfungsi untuk mengubah teks menjadi huruf kecil. Yang ini berfungsi untuk menghapus URL. Kalau bagian sini untuk menghapus mention dan juga hashtag. Selanjutnya di sini untuk menghapus seperti tanda baca dan juga simbol. Kalau yang ini untuk menghapus angka. Nah, kalau ini untuk menghapus spasi yang berlebih. Selanjutnya di sini untuk tokenisasi dan juga stop word removal. Nah, bagian return ini berfungsi untuk menggabungkan kembali token, serta bagian df ini menerapkan pre-processing ke dataset. Lanjut, pada tahap text processing ini, kode digunakan untuk membersihkan teks ulasan agar lebih siap digunakan dalam proses analisis sentimen. Library Ray digunakan untuk melakukan pembersihan teks menggunakan regular expression, sedangkan NLTK dimanfaatkan untuk mengolah stop word dalam bahasa Inggris. Dataset stop words dan feeder relation digunakan terlebih dahulu untuk memastikan proses pre-processing dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, daftar stop word bahasa Inggris dibuat untuk menghilangkan kata-kata umum yang tidak memiliki pengaruh besar terhadap makna sentimen, serta fungsi clean text kemudian digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus tautan, mention, hashtag, tanda baca, angka, serta spasi yang tidak diperlukan. Lalu setelah itu, teks dipecah menjadi token dan kata-kata yang termasuk stop word dihapus. Hasil dari proses ini adalah teks yang lebih bersih dan ringkas yang kemudian disimpan dalam kolom baru bernama clean underscore text untuk digunakan pada tahap pemodelan selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai labeling sentimen positif atau negatif. Nah, di sini terdapat import library sentiment analysis. Bagian sini. Lalu selanjutnya di sini ada inisialisasi objek analyzer. Bagian sini, sia spasi sama dengan sentimen analyzer. Selanjutnya, di sini ada score. Nah, untuk menghitung skor sentimennya. Lanjut, di sini ada return positif if score besar sama dengan 0, else negatif. Nah, fungsinya untuk menentukan label sentimen. Selanjutnya yaitu ada menaruhkan label sentimen ke dataset pada bagian sini. Lalu menampilkan distribusi sentimen pada bagian print. Nah, pada tahap labeling sentimen ini, kode digunakan untuk memberikan label sentimen pada setiap ulasan berdasarkan isi teks yang melalui proses pre-processing. Library Sentiment Analyzer yang bagian sini dari NLTK digunakan untuk menghasilkan sentimen teks dengan pendekatan leksikon. Jadi setiap teks ulasan dianalisis untuk mendapatkan skor sentimen compound yang menunjukkan kecenderungan sentimen secara keseluruhan. Jika nilai skor tersebut bernilai 0 atau lebih besar, ulasan diklasifikasikan sebagai sentimen positif, sedangkan jika bernilai negatif, ulasan diklasifikasikan sebagai sentimen negatif. Hasil pelabelan ini kemudian disimpan dalam kolom baru bersama sentimen, terakhir distribusi, jumlah ulasan positif dan juga negatif ditampilkan untuk memberikan gambaran awal mengenai sebaran sentimen dalam dataset sebelum dilakukan proses pemodelan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfi Jurlian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jildan Putra. Di sini DM saya 233510583. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian saya itu. Yang pertama itu DDA singkat. Oke, ini codingannya. Ini import matplotlib. Lib. Terusnya ini hasil dari runningnya. Jadi sini penjelasannya itu pada ekspor data analis atau
IDA singkat. Kode ini digunakan untuk melihat gambar awal distribusi sentimen dalam dataset. Selanjutnya itu library matplotlib itu digunakan untuk melakukan validasi jumlah data, jumlah ulasan dengan sistem positif dan negatif hitungan menggunakan Fluentd. Oke, kemudian ditambahkan dalam bentuk diagram batang. Oke, selanjutnya itu validasi ini membantu menunjukkan perbandingan jumlah sistematik positif dan negatif secara jelas dan mudah dipahami dengan adanya grafik ini. Ada grafik positif dan negatif. Oke, selanjutnya itu ini trend test split. Ini kodenya. Oke, penjelasan singkatnya itu pada tahap itu kode ini digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu data latin dan data uji. Data teks yang telah dibersihkan pada kolom plain teks digunakan sebagai fitur, sedangkan kolom sistematik digunakan sebagai label atau target verifikasi. Pembagian data dilakukan menggunakan fungsi trend test split dengan proporsi 80% data latin dan 20% data uji. 20% data uji. Oke, selanjutnya saya selanjutnya bagian saya itu yang kodingan ketiga. Di kodingannya TF, ADF, Factorization. Oke, ini kodingannya. Saya akan menjelaskan secara singkatnya dari kodingan ini. Pada tahap ini, kode ini digunakan untuk mengubah data teks menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Metode TF ini menghitung tingkat kepentingan suatu kata berdasarkan seberapa sering kata tersebut muncul dalam satu ulasan dan seberapa jarang kata tersebut muncul. Ini ada beberapa banyak kata yang sering disebut dan beberapa kata yang sering jarang disebut. Oke, selanjutnya itu ini verifikasi dengan max sebanyak 5.000 untuk membatasi jumlah fitur agar model tetap efisien, serta diagram rank dari 1 hingga 2 untuk menangkap kombinasi satu kata dan dua kata sekaligus. Oke, lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Misha Yunda Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk codingannya. Nah, di sini dimulai dari from a scalar naive Bayes, import multinomial. Di sini gunanya untuk mengimpor algoritma naive Bayes tipenya multinomial. Nah, selanjutnya juga di sini ada from a scalar matrix, import akurasi score, classification report, dan confusion matrix. Nah, di sini gunanya mengimpor alat evaluasi model. Nah, di sini ada akurasi score untuk menghitung akurasi, lalu ada classification report yang digunakan untuk menampilkan precision, recall, dan F1 score. Lalu juga di sini ada confusion matrix untuk melihat detail prediksi benar dan salah. Lalu selanjutnya di sini terdapat NB model multinomial. Nah, di sini untuk membuat objek model naive Bayes multinomial. Lalu di sini juga ada NB model fit X-train, TF-IDF, Y-train. Nah, di sini yaitu untuk melatih model dengan data training. Nah, X-train TF-IDF ini yaitu fitur teks dalam bentuk TF-IDF. Nah, lalu di sini juga ada Y-train di sini untuk label atau kategori data. Nah, lalu selanjutnya di sini ada Y, Piret NB model predict, lalu X-test TF-IDF. Nah, di sini gunanya untuk model yang sudah dilatih digunakan untuk memprediksi label data testing. Nah, seperti di sini ada X-test TF-IDF, itu untuk fitur TF-IDF dari data testingnya.
Lalu selanjutnya di sini ada print naive Bayes akurasi. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk menghitung dan menampilkan akurasi model, yaitu presentasi prediksi yang benar dibanding label asli. Nah, lalu terakhir di sini ada print classification report, YTS, YPIRET, NB. Nah, di sini untuk menampilkan laporan evaluasi model secara detail. Nah, di sini dapat kita lihat outputnya, di mana terdapat precision, recall, F1 score, dan juga support. Nah, yang di mana precision ini adalah akurasi prediksi tiap kelas. Nah, di sini dapat kita lihat negatif positifnya juga. Lalu ada recall. Recall di sini adalah kemampuan model untuk menangkap semua data kelas tertentu. Lalu ada F1 score, di mana untuk gabungan dari precision dan recall. Lalu di sini juga ada support, yang dimana ini adalah jumlah data aktual tiap kelas. Jadi, pada tahap naive Bayes model kode ini digunakan untuk membangun dan menguji model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma naive Bayes. Model yang digunakan adalah multinomial NB yang umum diterapkan pada data teks berbasis frekuensi seperti hasil TF IDF. Model dilatih menggunakan data latih yang telah diubah ke bentuk numerik pada tahap sebelumnya. Setelah proses pelatihan selesai, model digunakan untuk memprediksi sentimen pada data uji. Kinerja model kemudian dievaluasi menggunakan beberapa metrik, yaitu akurasi untuk melihat tingkat ketepatan prediksi secara keseluruhan, serta classification report yang menampilkan nilai precision, recall, dan F1 score untuk masing-masing kelas sentimen. Hasil evaluasi ini memberikan gambaran awal mengenai kemampuan naive Bayes dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna Shopee. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga sedikit codingannya pada bagian logistic regression model. Nah, di sini juga ada import library-nya pada from sklearn linear model import logistic regression, yang artinya mengimport algoritma logistic regression dan library untuk digunakan sebagai model klasifikasi. Lalu di sini ada IR model logistic regression. Nah, yang dimana ini untuk membuat objek model logistic regression. Nah, yang di sini juga terdapat ada max iternya sama dengan 1000, yang artinya model itu akan melakukan maksimal 1000 iterasi dan mencari solusi terbaik. Nah, selanjutnya di sini ada IR model fit extrain TF IDF YTrain, yang dimana X-test TF IDF ini extrain TF IDF itu untuk fitur numeriknya. Nah, lalu di sini juga ada YPIRET IR model predict X test TF IDF, yang dimana model yang sudah dilatih digunakan untuk memprediksi label pada testing. Nah, lalu yang terakhir juga ada print classification report. Nah, yang di sini sama tadi untuk menampilkan hasilnya, yaitu ada precision, recall, F1 score, dan juga support. Jadi, pada tahap logistic regression model, kode ini digunakan untuk membangun model klasifikasi sentimen menggunakan algoritma logistic regression. Model dibuat dengan menetapkan parameter maksimal iternya sebesar 1000 untuk memastikan proses pelatihan berjalan optimal dan konvergen. Model kemudian dilatih menggunakan data latih yang telah dipresentasikan dalam bentuk TF IDF. Setelah pelatihan selesai, model digunakan untuk memprediksi sentimen pada data uji. Kinerja model dievaluasi menggunakan metrik akurasi untuk mengetahui tingkat ketepatan prediksi secara keseluruhan, serta classification report yang menampilkan nilai precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas sentimen. Hasil evaluasi ini digunakan untuk membandingkan performa logistic regression dan juga dengan model naive Bayes pada analisis sentimen ulasan penggunaan Shopee. Oke, baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Zini Destiana dengan NPM 2335101114. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang confusion matrix visualization dan juga mengenai RUC AUC logistic regression. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai confusion matrix visualization. Nah, codingan ini diawali dengan import Seaborn sebagai SNS.
Nah, ini adalah visualisasi dari confusion matrix naive Bayes dan juga logistic regression. Nah, pada tahap confusion matrix visualization ini digunakan untuk memvisualisasi hasil prediksi model naive Bayes dan logistic regression dalam bentuk confusion matrix. Library Seaborn dan Matplotlib digunakan untuk menampilkan confusion matrix dalam bentuk heatmap agar lebih mudah dipahami secara visual. Fungsi plot underscore confusion itu dibuat untuk menampilkan matriks dengan keterangan jumlah prediksi yang benar dan salah pada masing-masing kelas sentimen, yaitu baik negatif maupun positif. Nah, confusion matrix dihitung menggunakan data aktual berdasarkan prediksi dari masing-masing model. Kemudian ditampilkan secara terpisah untuk naive Bayes dan logistic regression. Visualisasi ini juga membantu menunjukkan bagaimana masing-masing model mengklasifikasikan data serta memudahkan analisis kesalahan prediksi yang terjadi pada kedua metode tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ROC, AUC, logistic regression. Nah, codingan ini diawali dengan from sklearn, matrix, dan import ROC curve AUC. Nah, di sini adalah output dari codingan tersebut. Nah, pada tahap ini, kode digunakan untuk mengevaluasi performa model logistic regression secara lebih mendalam menggunakan kurva ROC dan nilai AUC. Model menghasilkan probabilitas prediksi untuk kelas sentimen yang kemudian digunakan sebagai dasar perhitungan ROC curve. Label sentimen pada data uji diubah terlebih dahulu dalam bentuk biner agar sesuai dengan perhitungan ROC. Selanjutnya, nilai false positive rate dan true positive rate dihitung membentuk kurva ROC. Sedangkan nilai AUC digunakan untuk mengukur kemampuan model dan dalam membedakan antara sentimen positif dan negatif. Kurva ROC kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik untuk memudahkan interpretasi performa model. Semakin mendekati nilai AOC ke angka 1, semakin baik kemampuan model tersebut dalam melakukan klasifikasi sentimen. Kemudian, baiklah, kesimpulannya adalah berdasarkan analisis sentimen ulasan pengguna Shopee yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pengolahan data dimulai dari pengambilan dataset, pembersihan teks, pelabelan sentimen, hingga pemodelan klasifikasi dapat berjalan dengan baik. Tahapan pre-processing seperti pembersihan teks dan penghapusan kata-kata tidak penting membantu meningkatkan kualitas data sehingga lebih siap digunakan dalam proses analisis sentimen. Dua algoritma klasifikasi, yaitu naive Bayes dan logistic regression, berhasil digunakan untuk mengklasifikasikan ulasan ke dalam sentimen positif dan negatif. Berdasarkan hasil evaluasi dan menggunakan akurasi classification report, confusion matrix, ROC, AUC, logistic regression menunjukkan performa yang lebih stabil dan mampu membedakan sentimen yang lebih baik dibandingkan naive Bayes. Hal ini terlihat dari nilai evaluasi yang lebih konsisten serta hasil ROC, AUC yang mendekati nilai maksimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis sentimen menggunakan pendekatan ini efektif dalam mengolah data ulasan pengguna Shopee. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa logistic regression lebih optimal digunakan pada studi kasus ini. Namun naive Bayes tetap menjadi alternatif yang efisien dan sederhana. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana opini pengguna dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas layanan pada platform e-commerce. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Zini Destiana, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.